Oke, halo semuanya. Kembali lagi di Akademik Kalkulus Asrama ITB. Bersama saya, Rianulita Rahmawati. Nah, kali ini kita akan membahas latihan soal mengenai bidang singgung dan hampiran. Oke, aku akan share screen soalnya. Oke, nah untuk soal nomor 1, diketahui persamaan Z sama dengan F dalam fungsi X dan Y melalui titik 1, 4, min 2, dan F dapat diturunkan di titik 1,4 dengan do F per do X 1,4 itu sama dengan min 1, dan do F per do Y 1,4 itu sama dengan 3. A. Tentukan persamaan bidang singgung dari permukaan Z di titik 1, 4, min 2. B. Tentukan hampiran F 4/5,41/10. Oke, yang pertama kita akan mencari persamaan bidang singgungnya. Nah, kan dari sini kita ketahui bahwa Fx di 1,4 itu kan sama dengan do F per do X, ya. Dan diketahui bahwa di soal itu Fx di 1,4 itu sama dengan min 1. Sedangkan Fy 1,4 itu sama dengan 3. Nah, kita menggunakan rumus persamaan garis singgung seperti biasanya di titik 1,4, min 2, yaitu Z min Z0 itu sama dengan Fx di X0, Y0 dikali X min X0 ditambah Fy di X0, Y0 dikali Y min Y0. Nah, di sini kita mengambil X0-nya itu adalah 1 dan Y0-nya itu adalah 4, sedangkan Z0-nya adalah min 2. Sehingga kita substitusikan saja dan didapatkan hasilnya itu adalah Z sama dengan min X plus 3Y min 13. Nah, ini adalah persamaan bidang singgungnya. Selanjutnya untuk yang B, kita akan menghampiri nilai F untuk 4/5,41/10. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja nilai F-nya itu ke dalam bidang singgung yang telah kita cari. Dengan X-nya itu kan 4/5, lalu Y-nya itu 41/10. Berarti kita dapat dekati bahwa fungsi F di titik 4/5,41/10 itu mendekati min 4/5 ditambah 3 kali 41/10 dikurangi 13. Dan nanti kalian hitung hasilnya itu menjadi min 3/2 atau min 1,5. Oke, next nomor 2. Tentukan semua titik pada permukaan Z sama dengan 2x kuadrat plus Y pangkat 3 yang bidang singgungnya sejajar dengan bidang 8x tambah 3y min Z sama dengan 0. Nah, pertama, caranya kita perhatikan dulu bahwa Z sama dengan 2x kuadrat plus Y kuadrat, Y pangkat 3. Dari sini kita dapatkan bahwa Fx-nya, yaitu turunan Z-nya ini terhadap X, itu kita dapatkan 4x. Sedangkan Fy-nya kita dapatkan 3y kuadrat. Nah, kita kan akan mencari titik ya, yang bidang singgungnya itu sejajar dengan bidang 8x plus 3y min Z sama dengan 0. Nah, di sini terjadi saat Fx-nya itu sama dengan 8. Ya, kenapa 8? Kita perhatikan saja bahwa bidang ini itu adalah bidang singgungnya gitu kan. Berarti kan Fx-nya itu kan yang ini, 8. Dan Fy-nya itu sama dengan 3. Sehingga kita dapat peroleh bahwa Fx-nya itu kan 4x sama dengan 8. Sehingga kita peroleh nilai x-nya itu sama dengan 2. Lalu untuk Fy-nya, kita peroleh y-nya itu plus minus 1. Nah, sehingga kita gunakan lagi persamaan permukaan yang Z ini tadi. Z sama dengan 2x kuadrat plus y pangkat 3. Dengan x-nya itu kita dengan nilai x itu 2 dan y-nya itu 1 dan min 1. Sehingga diperoleh F di titik 2,1 itu sama dengan 9 dan F di titik 2,-1 itu adalah 7. Sehingga kita dapatkan titik pada permukaan Z
yang bidang singgunya itu sejajar dengan bidang 8X plus 3Y min Z sama dengan 0 adalah di titik 2,1,9 dan 2,-1,7. Oke, berikutnya adalah nomor 3. Misalkan fxy itu sama dengan x cos pi y per 2 dikurangi y kuadrat e pangkat min x. Taksirlah nilai f min 0,1,0,9 dengan menggunakan hampiran linear. Nah, di sini pertama, seperti biasanya kita analisis dulu, kita turunkan fungsi f terhadap x, kita peroleh fx-nya itu sama dengan cos pi y per 2 ditambah y kuadrat e pangkat min x, dan kita peroleh turunan f terhadap y itu fy sama dengan min pi x per 2 sin pi y per 2 dikurangi 2y e pangkat min x. Nah, selanjutnya kita akan menghampiri nilai f min 0,1,0,9 dengan nilai fungsi f di titik 0,1. Ya, karena ini yang mendekati gitu, bilangan bulat yang mendekati titik yang mau kita hampiri. Nah, sehingga kita peroleh nantinya fx di titik 0,1 itu sama dengan 1, sedangkan fy di titik 0,1 itu sama dengan min 2. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita menghampiri. Ya, seperti biasa kita hampiri dengan hampiran linear. Jadi, f di titik yang kita cari yaitu min 0,1,0,9 itu sama dengan itu f0 dikurangi 0,1, 1 dikurangi 0,1. Nah, lalu kita hampiri bahwa nilainya itu mendekati f di 0,1 ditambah fx di 0,1 dikali delta x ditambah fy di 0,1 dikali delta y. Ya, delta x di sini itu berarti min 0,1, sedangkan delta y-nya adalah min 0,1. Sehingga kita peroleh, ya setelah kita hitung, nanti kita peroleh hasilnya min 0,9 gitu. Oke, lalu untuk soal nomor 4. Suatu kaleng berbentuk tabung, dirancang dengan jari-jari 3 cm dan tinggi 15 cm. Dalam proses pembuatannya, jari-jarinya lebih 0,1 cm dan tingginya kurang 0,2 cm dari rancangannya. Dengan menggunakan diferensial, taksir galat volume terhadap rancangan semula. Nah, pertama kita rumuskan dulu. Kan ini bentuknya tabung ya. Pertama kita ketahui lah ya, volume tabung itu pi r kuadrat H. Lalu kita ketahui bahwa rancangan awal itu jari-jarinya 3 dan tingginya 15. Sehingga kita tahu bahwa volume untuk rancangan awal tabung itu 135 pi, satuan volume. Berarti dalam sini sentimeter pangkat 3. Nah, lalu dari rumusan volume tabung kita peroleh bahwa turunan volume terhadap jari-jari atau VR itu sama dengan 2 pi RH. Sedangkan turunan volume terhadap H atau VH itu sama dengan pi R kuadrat. Nah, kita akan coba hampiri volume, di mana saat jari-jarinya itu lebih dari 0,1 dari rancangannya, berarti kan 3 ditambah 0,1, berarti 3,01. Sedangkan tingginya itu kurang dari 0,2 cm, artinya tingginya itu 14,8. Nah, kita menghampirinya dengan hampiran di V di 3,15. Nah, kita hampiri seperti biasanya, berarti volume di 3,1,14,8 itu kita hampiri dengan volume di 3,15 ditambah VR di 3,15 dikali delta R ditambah VH di 3,15 dikali delta H. Nah, nanti kalian hitung, lalu ketemu deh 142,2 pi, satuan volume, atau di sini sentimeter kubik. Nah, sehingga yang ditanyakan kan galat ya, galat volume. Berarti kita ketahui bahwa galat volumenya itu adalah volume hampiran ini
dikurangi volume rancangan, dan didapatkan bahwa galat volumenya itu 7,2 pi satuan volume. Gitu. Nah, sekian soal-soal yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan tetap semangat belajarnya. Dari aku cukup sekian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.